Shalom kekasih Kristus, senang saya dapat menyapa kembali saudara. Apa kabarnya? Saya berharap saudara dan kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari hendaknya kita menjadi pribadi-pribadi yang aktif untuk berinisiatif melangkah dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini di mana Engkau kembali mengisi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami terus diisi kebenaran firman-Mu, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang langkah dan melakukan firman Tuhan secara aktif, bukan melakukan dengan pasif yang hanya berserah dan menunggu. Biarlah hari ini firman-Mu membawa kehidupan kami menjadi pribadi yang aktif. Tuhan, kami rindu, kami sebagai pribadi-pribadi siap mengambil langkah untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Sekalipun itu merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin, atau mungkin merupakan suatu hal yang kecil, tetapi kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu akan memampukan kami dan akan membawa kami melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema, milikilah inisiatif. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur pasalnya yang ke-84 ayat 2 atau 3. Demikian firman Tuhan. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kekasih Kristus, orang tua mengajarkan kita selagi masih anak-anak untuk mempunyai kreativitas, bahkan didorong untuk memiliki pendapat, buah pikiran atau inisiatif agar kita tidak menjadi anak yang pasif tetapi menjadi anak yang aktif. Inisiatif adalah buah pikiran, gagasan, atau sebuah usaha atau tindakan yang dilakukan atas kehendak sendiri, bukan paksaan. Berkaitan dengan buah pikiran atau inisiatif, bila kita baca dalam Alkitab, kita akan menemukan banyak tokoh yang mempunyai pikiran atau banyak orang yang berinisiatif. Mereka membuktikan bahwa gagasan mereka yang kelihatannya suatu gagasan atau inisiatif yang sepele ternyata berdampak luar biasa sehingga dapat menjadi contoh untuk kita melakukannya. Kita ambil contoh yang dilakukan oleh Petrus yang berjalan di atas air, tercatat dalam Matius 14 ayat 22-33. Setelah memberi makan 5.000 orang, Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberangi danau lebih dahulu. Sementara dia berdoa di bukit, kapal mereka dilanda angin sakal. Dalam peristiwa tersebut disebutkan dalam Injil Markus bahwa Yesus melihat murid-muridnya susah payah mendayung melawan angin sakal. Dia pun mendatangi mereka. Saat murid-murid lain ketakutan, mengira Yesus hantu, Petrus malah merespon, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus menyahut, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Siapa yang menyuruh Petrus berjalan di atas air? Hal ini bukanlah perkataan yang pertama kali diucapkan oleh Tuhan, tetapi Petrus mempunyai inisiatif dari dirinya yang meminta izin untuk berjalan di atas air bersama dengan Yesus. Dengan tiada diduga oleh diri pribadinya sendiri, maka Petrus pun berjalan di atas air. Petrus berjalan bukan situasi danau dalam keadaan yang teduh, melainkan dalam keadaan di tengah badai. Pertanyaannya, apakah Petrus tidak tahu bahwa pada waktu itu air sedang begitu bergejolak, di mana gelombang yang tiada henti begitu tinggi? Tentu Petrus mengetahuinya, tetapi ia mengambil inisiatif untuk melangkah yang penuh risiko karena Tuhan yang memerintahkan dirinya untuk datang. Dan Petrus percaya bahwa jika Tuhan menyuruh, dia akan memampukannya melakukan hal-hal yang luar biasa. Kekasih, apakah proses yang dilakukan oleh Petrus itu berjalan mulus dari awal berjalan di atas air sampai berjumpa dengan Yesus lalu kembali bersama-sama ke perahu berdua? Jawabannya tentu tidak. Petrus sempat tenggelam. Dari kisah yang dijalani oleh Petrus, walau perjalanannya dalam melintas di atas air tidak sempurna, dampaknya sungguh luar biasa. Karena hanya Petruslah satu-satunya manusia selain Yesus yang dapat berjalan di atas air di saat badai. Petrus selangkah lebih maju daripada ke-11 murid lainnya yang diam di perahu sebagai penonton.
Petrus mengambil langkah iman dengan berinisiatif meminta Tuhan menyuruhnya berjalan di atas air. Petrus keluar dari zona nyaman dan bertumbuh dalam iman. Sudahkah kita berinisiatif meminta Tuhan agar dimampukan melakukan hal-hal yang kita anggap terlampau besar? Apakah kita sedang diam di perahu kehidupan yang sepertinya nyaman tetapi sedang mengalami badai? Atau mau mengambil langkah iman dengan berinisiatif untuk mengambil pertualangan iman bersama Tuhan walau hal itu sesuatu yang tidak mungkin? Penting untuk diingat oleh kita sebagai anak Tuhan agar kita memiliki inisiatif untuk mengambil langkah iman karena Tuhan sedang menanti setiap kita untuk melangkahnya. Kekasih, kita lihat lagi pribadi yang mau mengambil langkah dengan berinisiatif atau mau melakukan hal yang tidak dapat dicerna menurut akal sehat, yaitu Zakheus. Tercatat dalam Lukas 19 ayat 1-10. Kita tahu bahwa Zakheus adalah pemungut cukai. Pemungut cukai bukanlah pekerjaan yang dipandang baik pada masa itu. Selain karena menarik pajak untuk pemerintah Romawi, seringkali mereka memeras lebih dari jumlah semestinya. Selisihnya menjadi milik dari si pemungut cukai tersebut. Zakheus adalah kepala pemungut cukai. Tidaklah heran ia begitu kaya raya, tetapi ia juga dibenci oleh banyak orang. Zakheus orang yang kesepian, tidak ada yang mau berteman dengannya. Saat mendengar bahwa Yesus datang ke kotanya, Zakheus menghiraukan dirinya sebagai orang kaya raya, lalu berinisiatif untuk memanjat pohon agar dapat melihat Yesus. Yesus yang tahu isi hati Zakheus memulai percakapan dengan memanggil namanya secara personal, dan Tuhan Yesus berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakheus pun menyambutnya dengan gembira karena Yesus melihat kebutuhan dan keinginan hatinya, yaitu perasaan ingin diterima. Pertanyaannya, mengapa Yesus harus menumpang atau menginap di rumah Zakheus? Yesus mengetahui hari itu akan ada sukacita besar di surga karena satu orang bertobat. Kekasih Kristus, setelah Yesus menyampaikan perintahnya kepada Zakheus, segeralah Zakheus turun dan menerima Tuhan Yesus dengan penuh sukacita dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Zakheus mengambil langkah dengan berinisiatif seperti itu. Apakah ada yang menyuruh dan memaksa Zakheus melakukannya? Tentu tidak. Tetapi ini bukti dari suatu pertobatan yang dilakukan Zakheus. Inisiatif yang dilakukan oleh Zakheus sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Inisiatif apa yang sudah dilakukan sebagai buah pertobatan kita? Inisiatif adalah hal kecil dengan dampak yang luar biasa. Dalam Tuhan tidak ada hal yang terlalu kecil, karena Tuhan sanggup mengubah hal sederhana menjadi sesuatu yang luar biasa. Mari milikilah inisiatif agar Tuhan bekerja secara luar biasa. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sungguh membawa perubahan dalam kehidupan kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang aktif, bukan menjadi pribadi yang pasif di dalam kami menjalankan kebenaran firman-Mu, sehingga kami memiliki inisiatif supaya kami melangkah, sekalipun itu merupakan satu hal yang kecil, bahkan itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin secara logika kami, Tuhan. Tetapi ketika kami percaya dalam kebenaran firman-Mu, itu semua menjadi mungkin, dan itu semua menjadi hal yang ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Maka dari itu Tuhan, mampukan kami untuk kami menjalaninya, dan bawalah dengan kekuatan Roh Kudus untuk kami senantiasa ada dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa, amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa